Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak, Sampurasun. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Ya, Bapak mangga disapa dulu warga Bandungnya, sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, tepangkeun Simkuring Heri Susanto, Lurah Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Ya, langsung saja ini. Profil boleh, Bapak? Oh, profil ya. Ya, jadi wargi Bandung, Kelurahan Babakan Sari adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Ya, dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas sebetulnya, kita hanya 88 hektar, tapi jumlah penduduknya luar biasa teh. Padat sekali. Kita jumlah penduduk ya, menurut catatan yang ada di kami ini 40.617 ya. Dan jumlah laki-laki ini 20.381, jumlah perempuan 20.236. Dengan batas wilayah ya, kita berbatasan dengan Kebon Jayanti ya, kemudian dengan Babakan Surabaya, kemudian dengan jalan utama kita ada Jalan Ibrahim Haji ya, kemudian di belakangnya ada dengan Kecamatan Antapani. Nah, itu kita batas-batas wilayah ya. Kemudian di Kelurahan Babakan Sari juga ini seolah-olah kita ada sungai ini, ada sungai ya yang membelah tanah hak milik ya, hak milik masyarakat dengan tanah milik PJKA ya. Itu sebagian atau hampir yang terbelah ini ya, itu milik PJKA dan kita menyebutnya dengan istilah Israel ya. Istana Sisirel. Karena di sana banyak bangunan-bangunan ya, banyak bangunan-bangunan ya yang emang rada mungkin kita tahu lah tipikal bangunan yang ada di Sisirel itu seperti apa. Nah, makanya kita menyebutnya dengan Israel ya, Istana Sisirel. Biar ya, mudah diingat. Betul. Nah, itu barangkali ya sekilas tentang profil wilayah Kelurahan Babakan Sari. Baik. Iya. Terima kasih Bapak atas pemaparannya dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya nih bincang-bincang bareng Diskominfo Kota Bandung. Nah, topik yang kita angkat kali ini yaitu UMKM, Pak. Ya. Betul. Seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk Kelurahan Babakan Sari sendiri yang tadi Bapak sebutkan penduduknya banyak sekali ya, Pak ya. Cukup padat penduduk dan pastinya dari setiap banyaknya warga di sini dan banyaknya juga inovasi atau kreativitas ya Pak ya. Nah, apakah ada Pak produk-produk unggulan UMKM di Kelurahan Babakan Sari ini? Oh ya, terima kasih. Produk-produk unggulan dari Kelurahan Babakan Sari ya, sesuai dengan jumlah penduduknya. Betul. Ya, yang sangat banyak. Biasanya banyak juga nih produk-produk yang bisa dibanggakan ya. Nah, kebetulan di catatan kami ya, ini data yang masih tercatat ya, yang tercatat kemudian menjadi binaan UMKM ya, binaan UMKM di kami ini ada 18 UMKM. Wow. Itu yang tercatat ya, belum yang tidak tercatat ya. Salah satunya kita sebutkan ya, biar ada ini ya. Silakan. Kemudian yang pertama terkait dengan jenis kulinernya yaitu kedai Bib ya, kemudian kuliner yang kedua yaitu bakso gurandil ya, kemudian ini ada juga jual beli motor ini masuk juga nih, karena UMKM juga ini ya, UMKM juga. Kemudian konveksi ya, konveksi Pirpro, kemudian ada Frozen juga ya, kemudian ada ATK juga karena ini UMKM juga ya, kita masukkan. Kemudian ada bakso juga, bakso Bunda Hana, kemudian ada catering dan makanan khas Sunda ya, catering Cenok ini namanya. Kemudian ada yang jualan seroja dan ranginang, itu kebanyakan perorangan ya.
Kemudian jualan pakaian muslim, ya ini banyak juga di kita, ya. Kemudian jualan rempeyek, ya ini nama usahanya Rempeyek Family. Kemudian ada juga jualan abon, abon idola, ya. Kemudian jualan bumbu pecel dan bawang goreng, ya. Kemudian ada juga jualan makroni, ini makroni rasa, ya. Kemudian ada pasri, ini banyak juga di kita. Kemudian ada jualan cilok. Nah ini cilok denok ini kalau kita perhatikan nih lumayan nih, cabang-cabangnya sudah banyak nih. Cilok ya. denok Cilok ya, denok dan mungkin cukup terkenal pernah mendengar juga ya. di Kota Bandung. Nah betul. ini dari kita Iya. nih. Oh, dari kita nih. Kelurahan Bakansari ya. Oke. Kemudian aneka jualan kue basah, nandakik. Nah ini sudah go nasional nih nandakik, ya. Ini kebetulan nandakik ini yang ownernya ini anggota PKK, tapi anggota PKK Jawa Barat. Kebetulan rekannya Ibu Atalia nih. Jadi sudah lumayan nih, ya sudah nasional sudah ini. hits ya Pak sudah ya. hit ini, ya. Baik. Kemudian ada pernak-perniknya juga, ya, yaitu unik pernik. Nah, unik pernik ini sudah mengisi hotel-hotel yang ada di Kota Bandung. Oh, mungkin sebagai buah tangan juga ya Pak ya? Bisa, ya. Jadi ketika ada kegiatan pameran nih, si Bu Rina ini pemiliknya selalu ikutan. Ya, ketika ada perkawinan, ya itu pernak-pernik ya. Merchandise-nya mungkin Merchandise-nya. ya Pak ya. Nah, kemudian itu ada juga konveksi JSW, mungkin pernah mendengar JSW Apparel? Saya belum. Nah, itu coba dibuka di Google. Ya, itu ada. Sudah ramai juga sudah ya. Lama itu. Okay. Ya. Itu yang tercatat ya. Belum yang yang perorangan ya, yang belum sempat kami bina ya. Tetapi dia punya usaha dan maju. Nah, kalau kita ingin melihat UMKM di Babakansari, ya, coba datang ke Babakansari ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, dari ujung jalan sampai ke belakangnya ini macet nih jalan nih. Karena tumpah ruah ini yang banyak namanya yang UMKM. Wah, betul. Itu dari mulai makanan, pakaian semua ada di sini. Wow, pokoknya seru ya. Kemudian banyak masih yang lainnya. Kita buka di TikTok bisa buka itu yang namanya kuliner Babakansari pasti banyak di sana. Oke. Nah, itu ya. Sudah ramai di sosmed juga ya Pak Sudah ya? ramai ini, sudah ramai. Jadi sudah tinggal dicari di sosial media TikTok itu kuliner dari kuliner Babakansari. Itu keluar nih para TikToker yang pada bikin konten ya. Nah, konten itu pada buat konten juga karena luar biasa di ramainya. kita sebetulnya. Karena emang kalau kita perhatikan dengan jumlah penduduk yang demikian banyak, ini menjadi sebuah pangsa pasar. Ya, yang sangat luar biasa sekali. Ya. Luar itu biasa. Ya. Baik, jadi memang dari UMKM sendiri di Kelurahan Babakansari ini bukan hanya makanan ya Pak ya, bukan, tapi dari jenis ATK, konveksi dan lain-lain itu lengkap sekali, luar biasa di Babakansari ini. Pokoknya di kita mah komplit lah. Komplit lah, ada semua ya. Ada semua pokoknya. Baik. Nah, lalu Bapak nih, ini rata-rata nih dari banyaknya UMKM yang apalagi yang sudah terdaftar atau tercatat ya di sini, itu didirikannya kapan Pak? Di tahun berapa banyaknya? Banyaknya kayaknya ini sudah pada lama nih ya. Ketika saya ke sini tahun 2019 ya. Ini sebagian pelaku UMKM ini sudah jalan, Teh. Sudah jalan ya. Ada yang baru, ada yang sudah jalan, tapi kalau kita perhatikan mereka sudah pada mapan sebetulnya. Gitu ya. Karena ketika kami di sini ya kemudian berinteraksi dengan mereka, mereka sudah punya apa ya? Semacam dasar-dasar yang kuat lah untuk menjadi UMKM yang hebat gitu. Nah, kemudian selain itu juga kami juga ada yang namanya semacam pendampingan. Ada pelatihan Pak? Ada pelatihan. Ya, ini jadi bagaimana? Pelatihannya ya selain dari yang tadi kita sebutkan juga ada yang secara perorangan. Kita menggandeng dinas instansi terkait ya, kemudian juga ada dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang emang bermitra dengan kita ya, dari mulai sosialisasi terkait dengan UMKM-nya, termasuk dalam bagaimana sih UMKM ini bisa go internasional atau go nasional melalui media sosial. Nah, itu sampai ke sana kita. Gitu. Kita melibatkan pihak-pihak yang emang punya aware ya
dalam peningkatan UMKM yang ada di Babakan Sari ini. Baik. Nah itu. Nah, lalu dari pelatihannya sendiri nih Pak, itu memang ada agenda seperti rutin, berapa minggu sekali atau bagaimana? Nah untuk yang itu, ketika kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya, kalau tidak salah yang terakhir kita dengan UPI, ya, ada program pengabdian masyarakat. Nah kita emang hampir 6 bulan kita menjalin kemitraan dengan mereka, ya, melibatkan juga PKK dan Karang Taruna, karena ini dalam rangka peningkatan kapasitas juga para UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya melalui media sosial, betul. seperti ke Shopee, ya, ataupun di marketplace, TikTok, betul. nah seperti itu. Baik. Nah lalu Pak, apakah ada permasalahan atau hambatan nih yang dihadapi oleh pegiat UMKM, apalagi di era digital saat ini Pak? Ya, kalau hambatan, halangan itu pasti ada ya. Betul, pasti. Pasti ada itu. Nah yang saya rasakan mungkin karena hampir kebanyakan si pelaku UMKM ini usianya sudah rada lumayan ya. Nah, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan keilmuan sekarang ya dalam bermedia sosial mungkin ini jadi kendala juga nih ya. Makanya kemarin kita melibatkan Karang Taruna ya untuk bisa membantu bagaimana sih mereka bisa memahami ya kemudian mengerti cara berjualan melalui media sosial ini. Nah gitu teh. Berarti memang ada seperti giat untuk pelatihan sosial media juga ya? Betul. Baik, luar biasa. Nah, kita kesampingkan dulu UMKM nih Pak. Di sini juga saya selain memang keunggulannya nih di Babakan Sari ini UMKM, apakah ada keunggulan lain Pak? Atau mungkin bisa disebutkan prestasi barangkali Pak selama Bapak menjabat? Ya, prestasi yang secara signifikan mungkin kita masih standaran dengan yang lain ya. Tapi sebelumnya ketika 2018-2019 Kang Pisman itu mulai ada ya. Nah, kita mendapat penghargaan dari almarhum Wali Kota Mang Oded ya terkait dengan program Kang Pisman. Karena kebetulan di Babakan Sari dulu lumayan ada beberapa kawasan ya RW yang menjadi kawasan bebas sampah ya, kawasan bebas sampah. Dan sekarang pun alhamdulillah ya KBS di kita masih berjalan nih ya. Tapi emang rada-rada ini nih warganya nih ya harus terus di-push lagi betul. ya. Ini mungkin hampir di semua wilayah seperti ini ya. Nah, ini juga sebuah tantangan bagi kita ya. Nah, itu. Kemudian di prestasi yang lain di peningkatan pembayaran PBB kita juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah kota ya di tahun 2020 ketika Covid kalau tidak salah 2021-22 ya kalau tidak salah itu tuh kita dapat penghargaan dari pemerintah Kota Bandung ya. Nah itu mungkin prestasi-prestasi kita ya yang mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Bandung teh. Nah. Baik, jadi memang nih warga Bandung di Kelurahan Babakan Sari sendiri bukan hanya keunggulannya UMKM nih, banyaknya sekali UMKM, tapi memang prestasi-prestasi juga sudah didapatkan ya Pak ya, apalagi selama Bapak menjabat juga nih. Baik, ya Bapak terakhir nih ajakan Bapak kepada warga Bandung agar bisa mengembangkan UMKM Bapak, silakan. Buat rekan-rekan UMKM barangkali yang khusus yang ada di Babakan Sari ini mari bersama-sama dengan kita ya. Kita sering mengadakan pelatihan, kita sering mengadakan sosialisasi mengenai UMKM ya. Kadang-kadang ketika kita ada kegiatan nih, kita rada susah nih mencari peserta ya. Nah, kita ingin ya ketika ada semacam kegiatan pelatihan, pendampingan dari dinas terkait, hayu ya. Karena ini semuanya juga demi keberlangsungan usaha Bapak Ibu sekalian, betul. gitu ya. Karena kami dari pemerintah tentunya ingin mengajak warga masyarakatnya, khususnya penggiat UMKM ini lebih maju lagi. Betul. Banyak sekali sekarang ya media-media yang bisa dijadikan sebagai alat promosi ya, utamanya melalui media sosial, Instagram,
Facebook, sekarang ada TikTok, ya, kemudian ada yang oranye, Iya. yang hijau, Iya, ya. Nah betul. itu sekarang, ini banyak sekarang, ya. Jadi ayo, ya, manfaatkan, ya, media sosial semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif, Betul. untuk peningkatan usaha Bapak Ibu. Apalagi di era modern sekarang, Betul, Teh, betul. persaingan ini sangat luar Ketat. biasa, sangat ketat sekali. Iya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan era digital Iya. seperti ini, kita bisa ketinggalan. Ketinggalan luar biasa, betul. Nah, itu. Yang Bapak bilang. Dan untuk bahan belajar juga kita bisa banyak ya Pak untuk Betul. mencari ilmu seperti kalau sekarang kan di YouTube, Di atau di mana YouTube. banyak Sekarang sekali banyak, untuk apa ya disebutnya ya ilmu-ilmu yang tadi saya Ilmu-ilmu, atau Bapak betul. sebutkan seperti itu, atau untuk belajar gadgetnya atau barangkali untuk di gimana nih pasang usaha saya di marketplace, mungkin Nah, beberapa betul. yang belum mengerti atau belum tahu, kita kan bisa langsung searching ya Pak ya Betul. sekarang. Jadi tidak ada alasan warga Bandung untuk aduh gimana ya untuk ketinggalan ya Pak ya. Betul. Karena semua itu harus maju dan harus bisa mengembangkan UMKM lokal juga nih pastinya. Baik, Bapak terima kasih banyak Bapak sama-sama, atas Teh. waktunya Hatur nuhun sudah berbagi pisan. informasi Ya. juga. Khususnya tadi nih katanya yang bulan puasa itu dari ujung ke ujung itu banyak yang jualan ya kuliner. Pak ya. Silakan nanti ketika boleh nanti dicoba pada bulan coba Ramadan aja. ya. Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Ya, wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.